Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam lestari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Temu Mitra Pelestari Pusaka yang merupakan rangkaian dari Temu Pusaka Indonesia 2020. Untuk acara Temu Pusaka ini atau Temu Mitra Pelestari Pusaka ini kita akan berbeda seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Konsep yang kita usung adalah semi FGD. Jadi kita lebih banyak berdiskusi dan mungkin bertukar pikiran antara para pegiat pelestarian, baik itu dari pelestarian pusaka alam, budaya maupun saujana. Oleh sebab itu, kami membuka ruang diskusi ini, semoga ada kolaborasi di antara kita para pelestari ini. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum acara saya ingin menginformasikan mungkin beberapa informasi dan publikasi BPPI. BPPI saat ini memiliki program yaitu BPPI Niaga, Bapak Ibu sekalian. BPPI Niaga ini adalah program untuk memfasilitasi berbagai produk yang berhubungan dengan kebudayaan maupun alam dari mitra-mitra pelestari. Jadi di sini kita ada masker, ada kain ende, bordir Bali, ada kain toraja, dan buku-buku publikasi lainnya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin dari Bapak, Ibu, dan mitra-mitra sekalian yang memiliki produk-produk unggulan, kami dari BPPI dengan sangat terbuka membuka peluang untuk dibantu untuk dipasarkan di BPPI Niaga ini. Jadi silakan dihubungi di kontak BPPI atau langsung saja mengontak saya atau kawan-kawan dari BPPI yang ada di sini, misalnya ada produk-produk yang menarik. Selain itu, kita pun menginformasikan Bapak Ibu, semua kegiatan-kegiatan BPPI kami selalu update di 3 media sosial kami, yaitu yang pertama di YouTube, di kanal YouTube di BPPI Heritage, lalu di Facebook di BPPI Heritage, dan di Instagram di @Indonesian Heritage Trust. Jadi jangan ketinggalan, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkini mengenai pusaka Indonesia, bisa di-follow dan di-subscribe di medsos BPI tersebut. Baik. Untuk yang pertama, kita coba buka acara kali ini dengan sebuah video pembuka, yaitu pembuka Temu Pusaka Indonesia 2020. Selamat menikmati. Selamat dan sukses. 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 Temu Pusaka Indonesia 2020. 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 Banda. 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 Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Halo,
Saya M. Hasbiansa Julfahri, Direktur Eksekutif Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, dan tim ingin mengucapkan selamat datang di acara Temu Pusaka Indonesia 2020 Banda. Salam lestari. Baik, terima kasih. Itulah video pembuka dari Temu Pusaka Indonesia 2020 Banda. Jadi tahun ini BPPI melakukan pertama kalinya Temu Pusaka Indonesia yang merupakan pertemuan tahunan BPPI secara virtual. Nah, kita adakan secara virtual seperti yang kita ketahui bersama karena kita di tengah-tengah suasana pandemi yang berkepanjangan ini. Semoga segera berakhir pandemi ini dan kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi lagi dengan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah sambutan atau sapaan atau mungkin kata pengantar dari Dewan Pembina BPPI, salah satu Dewan Pembina BPPI, Bapak Profesor Wardiman Joyonegoro. Apakah Bapak Prof. Wardiman, apakah sudah bisa bergabung? Terima kasih Prof. Wardiman atas kesediaan waktunya. Mungkin bisa menyapa kawan-kawan dan para narasumber lainnya di sini dalam acara Temu Mitra kita kali ini. Monggo Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Saudara Hasbi, artinya panitia BPPI dan para audiens, para peserta, saya sangat senang bisa ikut berbicara di dalam pertemuan ini. Karena pengalaman saya, kalau kita bicara mengenai heritage, mengenai pusaka, mengenai penghargaan kepada peninggalan kita, maka sayang sekali di masyarakat kita itu belum kuat, belum tebal perasaan untuk melindungi, menyimpan, maupun menghargai pusaka atau heritage dari nenek moyang kita. Sebab-sebabnya banyak, tapi salah satu sebabnya adalah karena memang masyarakat kita tidak senang sejarah. Nah, ini banyak yang tidak meneliti ke sana. Jadi karena kita kurang senang sejarah, maka kita juga kurang menghargai kejadian-kejadian sejarah, apalagi pusaka atau warisan yang ada. Jadi saya sangat menghargai usaha dari BPPI ini untuk terus menggiatkan kepedulian dari masyarakat, dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya juga mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada Bapak, Ibu, para peserta. Karena Bapak, Ibu peduli. Dan semoga Bapak, Ibu dapat memberi inspirasi kepada masyarakat yang lain, inspirasi agar tetap peduli kepada sejarah, tetap peduli pada peninggalan nenek moyang kita. Salah satu adalah dengan webinar ini, seminar ini, atau berbagai kegiatan lain. Jadi sebagai kata akhir, saya sangat menghargai BPPI dan Ibu Bapak sekalian untuk berdiskusi ini. Semoga banyak mendapatkan saran dari diskusi ini untuk kita meningkatkan kepedulian masyarakat kepada sejarah dan kepada peninggalan nenek moyang kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wardiman atas kata pengantar dan sambutannya kepada kita. Beliau sangat peduli sekali, sangat meluangkan waktu untuk kelestarian pusaka Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Prof. Wardiman. Mungkin Prof bisa di sini juga dan memantau kami dan mungkin memberikan sumbangsi pemikiran lainnya. Baik. Di sini juga sudah ada Bapak Ibu sekalian bergabung, mungkin Ibu Catrini, Ketua Dewan Pimpinan kami di BPPI.
Ibu Ari, apakah sudah terhubung? Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat siang Prof. Wardiman. Yang Selamat siang. Selamat Baik. siang Ibu Bapak semua. selamat siang Ibu Ari. Baik, terima kasih Ibu Ari atas diluangkan waktunya juga untuk siang ini. Untuk mungkin saya coba melanjutkan acara selanjutnya. Saya akan coba memberikan waktu dan juga wewenang kepada Bapak Punto Wijayanto. Bapak Punto Wijayanto ini merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan BPPI, juga dosen atau tenaga pengajar di Universitas Trisakti. Bapak Punto Wijayanto atau Mas Punto, sudah terhubungkah bersama kami? Selamat siang Mas Hasbi. Selamat siang Mas Punto. Apa kabar Mas Punto? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik Mas Punto, saya berikan wewenangnya Mas Punto untuk memoderatori acara pada sesi siang kali ini. Baik, Silakan Mas Punto. Terima kasih Mas Hasbi atas kesempatannya. Ibu dan Bapak sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Terima kasih untuk kata pengantar dari Prof. Wardiman yang membuka acara Temu Mitra Pelestari Pusaka siang ini sebagai bagian dari Temu Pusaka Indonesia tahun 2020. Ini yang pertama online dan rasanya kita sudah berhasil membuatnya sangat maksimal ya. Karena dengan demikian maka ini jarang loh Mas Hasbi dari Sabang sampai Merauke itu bisa bergabung di acara Temu Pusaka ini. Jadi mudah-mudahan melalui acara Temu Mitra ini kita bisa sungguh-sungguh menghimpun berbagai macam aspirasi maupun inspirasi dari teman-teman. Jadi seperti disampaikan oleh Prof. Wardiman, saya garis bawahi bahwa Ibu dan Bapak sekalian kami yakini merupakan para pelaku memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan upaya pelestarian ya. Dan kepedulian yang luar biasa terhadap sejarah. Jadi yang kita harapkan dari acara Temu Mitra ini adalah kita saling berbagi inspirasi. Mungkin kalau ada pengalaman dalam menyelesaikan masalah bisa sama-sama kita saling sharing, dan tentu saja yang diharapkan juga oleh Mas Hasbi tadi sampaikan adalah ada kemungkinan-kemungkinan untuk saling kolaborasi. Dan kami pikir itu adalah salah satu mantra ya atau kata kunci untuk kita supaya bisa menghadapi situasi pandemi hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh tim Mas Hasbi dan tim, untuk sesi Temu Mitra ini nanti akan kita jadikan sebagai diskusi-diskusi kecil ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk sharing dulu. Siapa? Terima kasih ya. Sebelum masuk ke dalam breakout session, saya mohon izin saya hanya menyampaikan mengenai apa sih yang akan coba kita diskusikan di ruang-ruang yang kecil itu. Baik, oke. Ya, nanti Ibu dan Bapak sekalian itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini bukan berdasarkan pada wilayah waktu, tapi ini berdasarkan pada geografis mungkin ya, tapi kalau Ibu dan Bapak sekalian tentunya tujuannya ingin berdiskusi, maka nanti Ibu dan Bapak sekalian bisa masuk ke wilayah-wilayah yang Ibu dan Bapak sekalian memang minati atau memang untuk tujuan berdiskusi. Nanti di wilayah 1 itu terutama topik-topik yang akan dibahas berkaitan dengan kewilayahan di bagian Sumatera. Nanti ada Mas Rahmat Gino dari Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permusiuman Kota Saulunto. Kemudian ada Pak Irving dari Siak, ada Pak Nur Matias dari BPCB Aceh, kemudian ada Pak Suharyono dari TBK SDA Riau. Kemudian di wilayah 2 nanti ada Ibu Wahyu Utami dari Jogja Heritage Society, Pak Lengkong dari Airteam Semarang, Pak Zakaria dari BPCB Jawa Timur, dan Pak Sunandar dari BPK SDA Kalimantan Timur. Dan nanti dari wilayah 3 itu ada Ibu Tiara dari Banda,
Mas Dewa dari Santiri Foundation, Mas Debi dari Sumba, kemudian Pak Husni dari Maluku Utara, dan Pak Thomas dari Sulawesi Selatan. Mohon maaf kalau masih ada salah sebut nama ataupun institusi, nanti lengkapnya akan disampaikan juga oleh tim sekretariat. Nah, apa yang akan kita diskusikan? Jadi saya mengutip dari TOR TPI 2020, tema kita adalah pelestarian pusaka berkelanjutan dalam era pandemi, dengan sedikit penekanan pada kuratan jalur rempah di Banda dalam perjalanan pelestarian pusaka di Indonesia. Yang kita garis bawahi bahwa masyarakat dunia saat ini menghadapi tantangan yang sama, yaitu pandemi COVID-19, dan ini telah mempengaruhi berbagai sektor. Dan dalam konteks kita hari ini termasuk pada pelestarian pusaka. Ada 3 hal yang dipengaruhi, yaitu interaksi langsung antar individu, kemudian akses masyarakat terhadap pendidikan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya, dan terutama ada aktivitas pariwisata yang terdampak, ya, yang ini sangat erat hubungannya dengan dunia pusaka. Kita lihat situasi hari ini cepat saja bahwa sejak 19 Mei kita sudah menghadapi situasi seperti ini, dan ini dampak-dampak yang bisa kita lihat dan masih mungkin alami hari ini. Pelestarian pada awalnya banyak pusaka, terutama yang ini mungkin bisa positif, bisa negatif sebetulnya. Ini sangat terbuka untuk diskusi. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan harus ditutup untuk kunjungan. Gitu. Sekarang mulai dibuka, tapi sekaligus pada saat ditutup itu memberi kesempatan tanda petik untuk istirahat. Ini konteks dunia yang menarik, tapi juga mungkin menyedihkan karena hampir 90% museum itu tutup selama krisis ini. Bahkan ada kemungkinan bahwa tidak semua itu bisa dibuka kembali. Bagaimana dengan situasi di tempat Ibu dan Bapak sekalian? Ini menarik untuk nanti disampaikan dan didiskusikan. Namun di sisi lain itu situasi itu juga menimbulkan satu peluang-peluang yang baru. Antara lain dengan adanya situasi COVID ini muncul perilaku-perilaku yang baru. Misalnya orang kembali melihat kepada tradisi-tradisi kita seperti tradisi rempah-rempah maupun tradisi yang kita kenal antara lain jamu ataupun herbal. Kemudian juga menimbulkan peluang-peluang yang baru, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berdiskusi. Webinar itu tidak henti-hentinya sampai hari ini, bahkan bisa double, triple, 4, 5 sekaligus, dan itu membuat kita bisa belajar mengenai apa-apa pusaka yang ada di berbagai bagian Indonesia, bahkan dunia. Kita lihat bahkan kita sekarang bisa sangat belajar mengenai Sawalunto, misalnya, karena seringkali ini diskusi mengenai Sawalunto, termasuk penyengat nih. Pak Tias juga pernah jadi moderator di diskusi mengenai penyengat. Kemudian satu lagi, ini dengan adanya model-model baru komunikasi ini, juga kita bisa mengenal tempat-tempat di seluruh penjuru itu dengan yang namanya wisata virtual, termasuk yang pernah diselenggarakan oleh Pak Tias dengan virtual tour di Sawalunto bersama BPCP-nya. Dan ini juga berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi antara kementerian, kelembagaan, dan komunitas. Nah, saya pikir itu yang bisa kita diskusikan nanti di grup-grup yang lebih kecil tadi. Silakan Mbak Nanda atau Mas Nanda atau Mbak Iren Mas Umar. Ya. Nanti ada 3 grup ya untuk moderator sesi pertama bersama Mas Hasbi, moderator sesi kedua bersama Ibu Riri, dan nanti di moderator sesi ketiga bersama Pak Catur. Saya sampaikan juga nanti tata tertibnya. Jadi mohon Ibu dan Bapak sekalian peserta itu bisa identitasnya sesuai dengan aslinya. Kemudian nanti diberi waktu untuk memilih mau masuk ke wilayah yang satu, wilayah kedua, ataupun wilayah yang ketiga. Kalau misalnya dalam waktu 2 menit belum bisa memilih, nanti akan kami masukkan ke dalam salah satu grup diskusi tersebut. Kemudian mohon nanti bisa mengisi presensi, karena ada sertifikatnya, nanti akan dibagikan di dalam kolom chat. Dan terakhir, tata tertibnya adalah, mohon nanti bisa diatur pada saat diskusi mikrofonnya dalam kondisi mute, ya, atau nanti bisa kami bantu, dan mohon bisa menjaga ketertiban pada saat jalannya diskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan menggunakan format ini. Oke, kita langsung saja. Mohon dibantu.